mengejar Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan Ramadan ini, sebagai umat Islam yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, sudah pasti merindukan Lailatul Qadar, bulan yang teramat istimewa dengan ditemani para malaikatnya yang dipimpin oleh malaikat Jibril, malam penuh kedamaian hingga terbit fajar. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya malam Lailatul Qadar bersih, tidak sejuk, tidak panas, tidak berawan padanya, tidak hujan, tidak ada angin, tidak bersinar, dan daripada alamat siangnya terbit padanya matahari dan tiada cahaya yang suram. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk senantiasa bersemangat di bulan Ramadan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya, barang siapa yang berdiri atau sholat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bahwasanya kita disunahkan untuk memperbanyak amalan pada malam Lailatul Qadar. Diriwayatkan pula dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, dia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tahu kapan malam Lailatul Qadar terjadi? Apa yang harus kuucapkan wahai Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Bacalah doa ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna." Ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Pada dasarnya, malam Lailatul Qadar sudah menjadi salah satu amalan yang dipanjatkan saat mengejar malam spesial tersebut. Ada beberapa doa yang bisa dipanjatkan pada malam Lailatul Qadar. Di antaranya, doa memohon ampun kepada Allah atas segala dosa yang pernah dilakukan. Kedua, doa mohon agar terbebas dari segala masalah. Yang ketiga, ada doa memohon terhindar dari siksa api neraka. Lailatul Qadar adalah hadiah spesial dari Allah untuk umat Nabi Muhammad yang rata-rata umurnya hanya 60-70 tahun, agar bisa menandingi amal-amal umat sebelum Nabi Muhammad yang berumur jauh lebih panjang, seperti contoh Nabi Nuh hidup sekitar 950 tahun. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Hadis riwayat Bukhari. Riwayat lain mengatakan, "Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan." Dari banyaknya pendapat, yang paling kuat adalah sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil dari 10 malam terakhir dan waktunya berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Menjadi pemburu Lailatul Qadar saja tidak cukup. Jangan sampai kita terjaga di malam-malam ganjil namun tidak menghidupkan amalan-amalan. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mengisi 10 malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Seperti mendirikan sholat malam atau qiyamul lail. Yang kedua, ada memohon ampunan kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan. Yang ketiga, membaca Quran. Yang keempat, selalu berzikir. Yang kelima, berusaha beriktikaf dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Adapun ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar, diantaranya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan melihat seluruh benda dan makhluk di muka bumi ini bersujud kepada Allah. Yang kedua, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan melihat semuanya terang benderang walaupun dalam suasana tengah malam. Yang ketiga, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan mendengar salam dari malaikat dan tutur katanya. Tidak semua orang. Yang keempat, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar hanya orang-orang akan dikabulkan yang akan segala doanya. Apa yang ia minta, apa yang ia butuh, tidak ada yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Lailatul Qadar merupakan rahasia Tuhan. Adapun orang-orang yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar adalah dialah yang beribadah sepanjang malam dengan melakukan kegiatannya dengan ikhlas serta meningkatkan kualitas ibadahnya. Lalu ia tetap tekun hingga akhir Ramadan, selalu rendah hati dan bersikap sewajarnya,
tidak angkuh, tidak sombong terhadap sesama manusia, dan yang terakhir selalu melaksanakan sholat wajib.